Presiden Rusia Vladimir Putin meyakinkan rakyatnya bahwa negara itu sanggup bertahan dari sanksi Barat. Оказались весьма востребованы. Я особо хотел бы поблагодарить, конечно, волонтеров за ваше деятельное участие. Dalam sepekan terakhir, Putin terus menyuarakan bahwa sanksi Barat lebih merugikan Amerika Serikat dan sekutunya dibandingkan Rusia. Baru-baru ini Putin mengadakan pertemuan dengan eksekutif perusahaan penerbangan dan menyampaikan bahwa sanksi Barat yang antara lain memblokir penerbangan dari negara itu akan berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Barat secara kolektif tidak berencana untuk mundur dari kebijakan tekanan ekonominya terhadap Rusia. Setiap sektor ekonomi Rusia perlu membuat rencana jangka panjang berdasarkan peluang internal, kata Putin seperti dikutip CNN Jumat 22 April 2022. Стабилизируются. Но вместе с тем, мы с вами хорошо знаем, только за последние 1,5 месяца потребительские цены. Kebijakan kemandirian Putin dapat diprediksi sejak Rusia mencaplok Crimea dan Ukraina pada 2014. Negara itu telah bersiap untuk menghadapi sanksi Barat dengan strategi yang dijuluki benteng Rusia. Namun skala serangan balasan ekonomi yang dilakukan Barat sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2022 yang diikuti dengan meningkatnya gelombang perusahaan yang memutuskan bisnis dengan Rusia sangat mengejutkan. Berikut 4 cara Rusia untuk bertahan dari sanksi Barat di mana perusahaan industri dan pejabat melakukan penyesuaian hidup di bawah tekanan ekonomi. Yang pertama ialah mendesain ulang mobil Lada. Merek mobil domestik era Soviet yang ikonik di Rusia ini sangat bergantung pada suku cadang impor. Avtovaz yang memproduksi Lada dimiliki oleh pembuat mobil Prancis Renault dan berbagi sistem pengadaan tunggal untuk suku cadang. Sebagai tanggapan atas berita bahwa Renault keluar dari pasar Rusia, Avtovaz mengungkapkan bahwa mereka harus mendesain ulang beberapa model dengan cepat sehingga mereka tidak terlalu bergantung pada komponen impor. Perusahaan tidak merinci model mana yang akan terpengaruh, tetapi mengatakan mereka akan tersedia secara bertahap dalam beberapa bulan mendatang. Evgeny Eskov, pemimpin redaksi jurnal industri mobil Rusia Auto Business Review, mengatakan model yang didesain ulang akan menjadi versi yang lebih sederhana dari mobil yang saat ini, tanpa fitur tambahan seperti ABS. Yang kedua ialah memikat pengguna Instagram ke VKontakte. Instagram hingga saat ini merupakan jejaring sosial teratas di Rusia berdasarkan pengguna bulanan. Sedangkan VKontakte, Facebook versi domestik Rusia, berada di urutan kedua. Sejak invasi Rusia ke Ukraina dan terutama sejak regulator komunikasi Rusia memutuskan akses ke Facebook dan Instagram bulan lalu, VKontakte telah melakukan segala cara untuk memikat pembuat konten ke platformnya. Perusahaan melepaskan komisinya pada konten yang dimonetisasi hingga akhir April dan menawarkan promosi gratis di platform untuk setiap pembuat konten yang telah pindah dari platform lain untuk mengaktifkan kembali halaman mereka sejak 1 Maret 2022. Perusahaan juga telah menerbitkan langkah demi langkah panduan untuk meluncurkan bisnis di VKontakte. Data VKontakte sendiri menunjukkan ini bisa berhasil. Pengguna bulanan mencapai rekor lebih dari 100 juta pada Maret 2022. Menurut Brand Analytics, Instagram kehilangan hampir setengah dari pengguna aktif berbahasa Rusia antara 24 Februari dan 6 April. Namun banyak pengguna Instagram Rusia yang masih aktif di platform karena mereka dapat melewati larangan menggunakan VPN. Olga Levakova yang menjalankan bisnis kain tenun buatan tangan kelas atas dalam Kayasa Rusia mengatakan bahwa setelah Instagram dilarang, ia terus menggunakan platform melalui VPN untuk menjangkau sebagian besar pelanggan asing. Levakova mempertimbangkan untuk menutup diri setelah dia dibanjiri dengan komentar dan pesan anti perang dalam beberapa minggu pertama setelah invasi Rusia ke Ukraina. Komentar itu telah mereda, tetapi dia telah menghapus baris dalam deskripsi halamannya yang menyebutkan Rusia SAR. Sekarang hanya tertulis tenun sejarah. Yang ketiga yaitu kartu kredit buatan sendiri. Rusia telah mempersiapkan isolasi keuangan sejak beberapa bank terbesarnya terkena sanksi setelah aneksasi Crimea. Dalam beberapa hal itu terbayar. Sistem kartu pembayaran nasional Rusia dan sistem kartu bank yang dibangun di atasnya yang dikenal sebagai MIR telah tumbuh secara eksponensial.
Menurut Bank Sentral Rusia, lebih dari 113 juta kartu MIR diterbitkan pada tahun 2021, naik dari total 1,76 juta pada akhir 2016. Tahun lalu, sekitar seperempat dari semua pembayaran kartu di Rusia dilakukan dengan kartu MIR. Pemerintah Rusia mengamanatkan bahwa sebagai sektor publik, pensiunan dan siapapun yang menerima tunjangan harus menggunakan kartu MIR. Itu sebabnya ketika Visa dan Mastercard mengumumkan pada awal Maret 2022 bahwa mereka menangguhkan transaksi dan operasi di Rusia, ada kartu kredit yang tersedia. Akan tetapi MIR bukan pengganti langsung. Ini hanya berfungsi di Rusia dan beberapa negara lain, terutama negara-negara bekas Soviet. Kurangnya jangkauan global juga menghambat Rusia untuk membangun alternatif SWIFT, sistem pembayaran internasional. Versinya sendiri yang dikenal sebagai SPFS memiliki 400 peserta tahun lalu dibandingkan dengan 11.000 di SWIFT. Yang keempat, pelatihan pekerja. Pemerintah sedang mencoba untuk mengatasi potensi masalah pengangguran dengan program untuk melatih dan mempekerjakan orang-orang yang pernah bekerja di perusahaan-perusahaan barat yang telah menangguhkan untuk menghentikan operasinya di Rusia. Wali Kota Moskow, Sergei Sobyanin, meyakini ada 200.000 pengangguran yang terdampak hengkangnya perusahaan-perusahaan barat. Solusinya adalah dengan memberi pelatihan pekerjaan. Selain itu, mereka juga diberi pekerjaan mengurus dokumen resmi seperti paspor dan akta kelahiran, bekerja di salah satu taman kota atau di pusat kesehatan sementara yang baru-baru ini mulai didirikan kota. Sekitar 41 juta dolar Amerika Serikat disisihkan untuk menciptakan pekerjaan ini dan melatih kembali para pekerja. Pengamat menilai Rusia sejauh ini berhasil menahan kekuatan awal sanksi barat tanpa sistem keuangannya runtuh. Itu sebagian besar berkat Bank Sentral yang segera menaikkan suku bunga menjadi 20% dan telah menurunkannya menjadi 17% serta memberlakukan kontrol modal yang ketat. Akan tetapi ini tidak berarti Rusia melalui yang terburuk. Ekonomi bisa menyusut 8,5% tahun ini menurut IMF. Runtuhnya bisa lebih besar jika Eropa melarang impor minyak Rusia dan inflasi mencapai 17,5%, sesuatu yang bahkan diakui Putin menyakiti warga Rusia. Risiko utama lainnya, kata pengamat, adalah ketergantungan Rusia pada produk impor yang sekarang dikenakan sanksi. Itu bisa lebih sulit untuk dilawan daripada langkah-langkah yang ditujukan untuk ekonomi makro.